Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kita atas nikmat serta kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu walaupun dalam virtual seperti ini. Ya, semoga aja pandemi ini bisa segera berlalu sehingga kita bisa belajar secara normal atau tatap muka seperti sebelumnya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ini kelas 10 IPS 3 ya. Ketua kelasnya ada. Baik. Di dalam kelas ini ada berapa anggota ya? Ada 33 orang. Udah termasuk kamu. Oh, dengan kamu berarti ada 34 orang. Baik, sebelum memulai pembelajaran ini, saya mau mengingatkan untuk setelah pembelajaran selesai kalian bisa mengisi absen. Nanti akan saya kirimkan link absen. Dan untuk ketua kelas, saya mohon untuk screenshot pertemuan meeting kita pada pagi hari ini untuk sebagai bukti pembelajaran. Baik, terima kasih. Oke, materi kita pada hari ini masih sama dengan pekan lalu. Jadi pekan lalu itu kan materi kita masih tentang mendalami puisi. Sama seperti pada saat ini, cuman ada beberapa yang berbeda. Jadi jika sebelumnya itu saya menjelaskan tentang materi-materi yang berkaitan dengan puisi, terus ya tentang puisi, bagian-bagian terpenting dalam puisi. Jadi kali ini saya ingin meminta kalian untuk membuat atau menuliskan sebuah puisi karangan kalian sendiri. Jadi sudah saya ingatkan juga pada pekan lalu untuk pembelajaran hari ini bahwasanya kita itu membuat sebuah puisi. Oke, sebelum lanjut dalam pembuatan puisi, saya ingin mengulas kembali materi-materi yang telah saya sampaikan pada pekan lalu. Bisa jadi nih, kan pembelajaran mata pelajaran pada kelas 10 ini kan bukan mata pelajaran saya saja. Otomatis kalian mungkin ada sedikit lupa dengan materi yang telah saya sampaikan. Maka dari itu saya ingin mengulas kembali materi-materi yang telah saya sampaikan pekan lalu. Jadi nggak banyak yang akan saya ulas, hanya poin-poin pentingnya saja. Berikut ada PowerPoint yang akan saya sajikan. Mohon diperhatikan dan disimak baik-baik. Yang pertama ada pengertian puisi. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi itu puisi atau sajak merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Biasanya puisi berisi ungkapan penulis mengenai emosi, pengalaman, maupun kesan yang kemudian dituliskan dengan bahasa yang baik sehingga dapat berima dan enak untuk dibaca.
Beberapa para ahli dalam bidang sastra telah menjelaskan pengertian puisi. Salah satunya adalah H.B. Yasin. Menurut beliau, puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan perasaan dan memiliki gagasan atau pikiran serta tanggapan terhadap suatu hal atau kejadian tertentu. Yang kedua, selanjutnya ada jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi ini ada dua. Yang pertama ada puisi lama dan puisi modern. Jadi puisi lama ini tadi itu bisa berupa pantun, syair, talibun, mantra, dan gurindam. Sedangkan jenis-jenis dari puisi modern itu dapat berupa puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Seperti itu. Selanjutnya ada unsur intrinsik puisi. Unsur intrinsik puisi ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama ada tema. Tema adalah pokok pikiran, dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Lalu ada rasa. Rasa ini adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Selanjutnya ada nada. Nada ini tadi adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Lalu ada amanat atau tujuan. Jadi amanat itu yaitu adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Lalu selanjutnya ada gaya. Gaya bahasa. Gaya bahasa dalam sebuah puisi akan banyak dijumpai rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, ataupun terkesan merendahkan diri. Lalu ada rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima bisa dijumpai tidak hanya di akhir tiap larik atau baris, namun dapat juga berada di antara tiap kata dalam baris. Selanjutnya ada tipografi. Tipografi adalah bentuk penulisan puisi. Secara umum, sering ditemukan puisi dalam bentuk baris, namun ada juga puisi dalam bentuk fragmen, bahkan dalam bentuk menyerupai apel, zigzag, ataupun model lainnya. Lalu ada imaji. Imaji adalah deskripsi visual dengan menggunakan panca indera saat kalian menulis puisi. Lalu ada kata konkret. Kata konkret tadi ada keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau terwujud. Oleh karena itu, dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat disentuh bagi penyair. Hal itu dirasakan lebih jelas. Diksi yang terakhir nih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pemilihan kata yang memiliki makna tepat dan selaras, atau dalam penggunaannya memiliki kecocokan dalam pengungkapan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa, dan khalayak pembaca atau pendengar pilihan kata. Lalu ada unsur ekstrinsik. Kalau yang saya jelaskan tadi adalah bagian-bagian dari unsur intrinsik, dan yang sekarang adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini terbagi atas beberapa juga. Yang pertama ada unsur biografi. Unsur biografi ini adalah latar belakang pengarang. Latar belakang cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Misalnya, penulis puisi yang latar belakangnya berasal dari keluarga miskin, maka jika ia membuat puisi akan sangat menyentuh hati para pembacanya yang terbawa dari latar belakang penulis sehingga mampu dikesankan dalam sebuah puisi. Selanjutnya ada unsur sosial. Unsur sosial sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. Misalkan puisi itu dibuat ketika masa Orde Baru menjelang berakhir. Pada saat itu kondisi masyarakat itu sedang sangat kacau dan keadaan pemerintah pun sangat carut marut, sehingga puisi yang dibuat pada saat itu adalah puisi yang mengandung sindiran-sindiran terhadap masyarakat.
Yang terakhir ada unsur nilai. Unsur nilai dalam puisi ini meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan sebagainya. Nilai yang terkandung dalam puisi menjadi daya tarik tersendiri sehingga sangat mempengaruhi baik atau tidaknya puisi. Oke, jadi karena udah tahu nih tujuan pembelajaran kita hari ini kan untuk membuat puisi. Jadi saya ingin menyampaikan manfaat dari pembelajaran puisi itu apa gitu. Jadi setelah membaca materi yang setelah kalian mendengar materi yang saya jelaskan sekilas tadi mengenai bagian-bagian puisi, jadi kita dapat mengetahui manfaat puisi itu apa gitu. Jadi di bagian manfaat puisi tadi, bagian dari unsur ekstrinsik, latar belakang si penulis gitu ya. Misalnya kita merasa sedih atau gundah atau sedang senang, bahagia, kita bisa mencurahkan perasaan kita itu tadi melalui tulisan, melalui puisi dalam bentuk tulisan gitu. Jadi kita sampaikan perasaan kita rangkai kata-katanya, maka akan terciptalah suatu puisi yang indah. Jadi menulis puisi ini tadi itu tidak hanya sekedar mencari ide lalu menuliskan, itu tidak, tapi ada manfaat tersendirinya gitu. Maka setelah itu tadi tertulis, maka akan terciptalah puisi baru atau suatu karangan indah yang kita buat sendiri gitu. Oke, sebelum melanjutkan ke ke tujuan pembelajaran kita membuat sebuah puisi, tadi saya sudah menjelaskan sekilas tentang materi puisi. Saya ingin ada beberapa siswa saya untuk menjelaskan kembali atau menjawab pertanyaan saya mengenai materi-materi tentang puisi. Baik, pertanyaan pertama, ada yang bisa menjawab pertanyaan saya yang pertama, yaitu sebutkan atau jelaskan pengertian dari puisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, iya, kamu coba jelaskan. Iya, tepat sekali. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, puisi atau sajak merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Selanjutnya ada yang bisa menjelaskan tentang jenis-jenis puisi. Sebutkan bagian-bagian dari jenis-jenis puisi. Ya, kamu. Iya, benar. Jadi jenis-jenis puisi lama itu berupa pantun, syair, talibun, mantra, dan gurindam. Sedangkan jenis-jenis puisi modern itu bersifat puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Selanjutnya, coba jelaskan maksud dari puisi lama dan jelaskan maksud dari puisi modern. Ada yang bisa menjawab? Ya, coba. Iya. Jadi sedikit saya luruskan, puisi lama yaitu mantra yang merupakan jenis puisi yang diciptakan dalam kepercayaan animis, biasanya dibacakan dalam acara ritual kebudayaan serta menggunakan kata yang dapat menimbulkan efek bunyi magis. Pantun juga merupakan puisi lama yang bersajak AB dengan setiap baris terdiri atas 4 baris, 2 baris sampiran dan 2 baris isi. Sedangkan talibun terdiri dari sampiran dan
isi lebih dari 4 baris atau selalu genap. Selanjutnya jenis puisi modern tadi ya. Jadi puisi modern itu yang pertama ada puisi naratif. Puisi naratif itu merupakan puisi yang digunakan untuk menyampaikan suatu cerita, dibedakan menjadi 3, yaitu ada epik, ada romansa, ada balada. Jenis yang kedua yaitu puisi modern yang bagian puisi lirik, yang jenis puisi lirik. Jadi puisi lirik ini digunakan untuk mengungkapkan gagasan penyair. Kalau puisi deskriptif yaitu puisi yang mengemukakan pendapat serta kesan penyair. Oke, saya rasa cukup untuk hal ini. Jadi balik lagi ke tujuan pembelajaran kita. Untuk pembuatan puisi ini, saya mau kalian membuatnya minimal 1 halaman penuh. Iya, di buku tulis biasa aja. Gak usah double folio, karena double folio itu kan terlalu panjang. Jadi di buku biasa aja, buku tulis kalian yang biasa kalian gunakan dalam pembelajaran. Oke. Saya beri waktu 20 menit untuk kalian membuat puisi tersebut. Kalau seandainya waktu cukup, bisa dikumpul hari ini juga, tapi kalau seandainya tidak cukup, ya otomatis harus dibawa pulang, ya lanjut di rumah. Jadi pada pertemuan pekan depan puisinya bisa dikumpul ke saya. Oh ya, saya tidak mau kalian itu saling contek-mencontek atau lihat-melihat sesama teman. Saya mau itu memang hasil kerja keras kalian sendiri. Tidak ada tidak menggunakan bantuan siapapun, termasuk melihat dari Google. Oke, karena waktu kita tidak cukup. Iya, jadi waktu kita udah mepet banget. Jadi sebelum pembelajaran ini saya tutup, saya dipersilahkan untuk kalian semua jika ada yang ingin bertanya. Jika ada hal yang belum kalian mengerti, kalian boleh tanyakan kepada saya. Silakan. Ya. Oke, jadi saya ulang. Unsur puisi itu ada 2. Yang pertama ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu tadi meliputi tema, rasa, nada, amanat, gaya, rima, tipografi, imaji, kata konkret, dan diksi. Kalau unsur ekstrinsik puisi meliputi unsur biografi, unsur sosial, dan unsur nilai. Untuk pembuatan puisinya itu tadi, saya ingin kalian itu benar-benar memperhatikan jenis-jenisnya, termasuk jenis mana nih, jenis puisi lamakah ataupun jenis puisi modern, terus unsur-unsurnya seperti itu harus diperhatikan karena itu sangat penting. Baiklah, saya rasa sangat cukup untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya sendiri mohon maaf apabila terdapat kata-kata saya yang kurang baik. Saya mohon maaf. Ya, untuk absen tadi jangan lupa ya, ketua kelas tolong sampaikan kembali ke teman-temannya dan
dikumpul ke saya nanti ya untuk ininya, absennya. Iya, terima kasih banyak ketua kelas. Untuk itu saya rasa cukup. Saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.